easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ronaldo dengan NIM 2421408023 dari kelas TPM 24. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Analisis Resiko Berbasis HIRA dan JSA dengan IRMOV. Isi dari PowerPoint saya yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga metode HIRA dan JSA, yang keempat potensi bahaya, yang kelima hasil wawancara, yang keenam desain 2D, yang ketujuh desain 3D, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Dalam lingkungan kerja industri, tingkat kebisingan seringkali melebihi ambang batas aman yang direkomendasikan oleh standar keselamatan kerja, yaitu 85 desibel. Paparan terhadap suara dengan intensitas tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pendengaran secara bertahap, bahkan dapat berujung pada ketulian permanen jika tidak dilakukan upaya perlindungan yang tepat. Salah satu alat pelindung diri atau APD yang dirancang khusus untuk mengurangi paparan kebisingan adalah IRMOV, yaitu alat pelindung telinga yang menutupi seluruh bagian telinga luar dan meredam suara dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya akibat kebisingan di berbagai aktivitas kerja, khususnya di lingkungan industri dan konstruksi. Yang kedua ada menilai resiko gangguan pendengaran serta menentukan efektivitas IRMOV sebagai alat pelindung yang sesuai. Dan terakhir, menerapkan metode HIRA dan JSA sebagai dasar analisis keselamatan kerja terkait penggunaan IRMOV. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, mencegah gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan tinggi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya APD pendengaran. Yang ketiga, menyusun langkah pengendalian risiko yang lebih tepat dan sistematis. Selanjutnya yang keempat, mendukung terbentuknya budaya ketiga yang lebih proaktif dan preventif. Metode HIRA dan JSA. HIRA. Metode HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment merupakan pendekatan sistematis untuk mengenali potensi bahaya dalam suatu pekerjaan, menilai tingkat risikonya berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Dalam konteks ini, HIRA membantu menentukan kapan dan di mana IRMOV perlu digunakan, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai alat proteksi pendengaran. JSA. JSA atau Job Safety Analysis adalah metode analisis yang lebih operasional, yaitu dengan menguraikan langkah-langkah kerja, kemudian mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap langkah, dan menyusun tindakan pencegahan yang sesuai. Kombinasi HIRA dan JSA memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap resiko kebisingan dan posisi penggunaan IRMOV dalam sistem manajemen keselamatan kerja. Yang keempat ada potensi bahaya. Di sini saya sudah membuat tabel yang berisi aktivitas, potensi bahaya, dampak, tingkat risiko, dan pengendalian. Saya akan membaca beberapa saja ya. Yang pertama ada mengoperasikan alat berat. Potensi bahayanya kebisingan tinggi, dampaknya gangguan pendengaran, tingkat risiko tinggi, pengendalian gunakan IRMOV Standar Nasional Indonesia. Ingat, yang Standar Nasional Indonesia ya. Selanjutnya, pekerjaan di ruang sempit, potensi bahaya pantulan suara, dampak pendengaran terganggu, tingkat risiko tinggi, pengendalian IRMOV, dan evaluasi ruang. Selanjutnya hasil wawancara. Di sini sudah ada mahasiswa yang saya wawancarai terkait APD IRMOV ini, yang bernama Dimas Bayu Satria. Ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan kepada beliau. Yang pertama, seberapa penting IRMOV menurut kamu? Yang kedua, fungsi IRMOV. Yang ketiga, mengapa masih terdapat pekerja yang tidak menggunakan IRMOV? Dan jawaban beliau adalah yang pertama, IRMOV merupakan peralatan K3 yang sangat penting untuk digunakan apabila berada di bengkel, lab, atau dunia industri yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Yang kedua, penggunaan IRMOV ini dapat mengurangi resiko cedera akibat kebisingan. Dan yang ketiga, karena beberapa desain IRMOV yang tidak nyaman digunakan terlalu lama dan dapat membuat pekerja tidak terlalu mendengar instruksi. Itu adalah beberapa jawaban dari beliau terkait pertanyaan yang saya tanyakan.
Selanjutnya desain earmove 2 dimensi yang saya buat, yang memiliki panjangnya yaitu 180 mm, tingginya 170 mm, lalu lingkaran busa yang dapat meredam suara atau kebisingan itu berdiameter 60. Dan selanjutnya ada desain earmove 3 dimensi yang saya buat di Tinkercad. Di sini kalian dapat melihat tampak depan, belakang, bawah, dan atas dari desain yang saya buat di Tinkercad tersebut. Ya, itu dia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari PowerPoint yang saya buat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa earmove merupakan salah satu alat pelindung diri yang efektif dalam mengurangi paparan kebisingan di lingkungan kerja. Namun efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi teknis, tapi juga oleh cara penggunaannya yang sesuai dengan hasil analisis risiko berbasis HIRA dan JSA. Pendekatan HIRA membantu dalam menentukan potensi bahaya dan tingkat risiko secara menyeluruh. Sementara JSA memastikan bahwa setiap langkah kerja telah dianalisis secara detail untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi. Dengan integrasi kedua metode tersebut, penggunaan earmove dapat dioptimalkan untuk tidak hanya melindungi pekerja dari gangguan pendengaran, tetapi juga mendukung kelancaran operasional dan mencegah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh komunikasi yang terganggu. Oleh karena itu, earmove bukan hanya pelengkap APD, tetapi merupakan komponen penting dalam sistem keselamatan kerja modern. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.